Dedi fobia. Pak Dedi ya. Padahal bae mah nyingsiran budak teh kuno gelo. Ya, saya nu gelo, ya budak saya mandi kan gitunya. Sok saya ya nu gelo. Apa kasar disarwakeun nu gelo? Waduh. Saya melihat Dedi Mulyadi hari ini ada 3 muka. Hiji sebagai kontainer, Aduh. 2 sebagai kasurupan ku Prabu Siliwangi, nuka tiduna sebagai gubernur Jawa Barat. Aja di sia-siaan. Ya kan gubernur di sia-siaan. Ingin menghentikan gubernur kan, Pak? Tapi ingin memperbaiki. Itu sebenarnya perubahan atau penurunan kualitas menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Rus Baraya. Kumaha damang? Alhamdulillah. Nah, ada yang rame apa lagi sih hari ini Baraya? Jadi Kang Rus mau ajak Baraya sekalian gitu ya melihat video ini gitu ya. Kalau kemarin kan banyak banget ataupun lagi demam dengan fobia Kang Dedi gitu ya. Kang Dedi nih, Kang Dedi dan lain sebagainya. Nah, ternyata gitu ya, fobia itu dibahas oleh orang-orang yang tidak suka dengan Kang Dedi Mulyadi dan mengatakan bahwa Kang Dedi itu ya disamakan dengan orang gila gitu ya. Dan mungkin menarik untuk kita tonton dan reaction ya Baraya video ini. Jadi buat Baraya yang ingin nonton video ini silahkan untuk tonton sampai dengan selesai. Dan buat Baraya yang belum subscribe channel Kang Rus ini silahkan untuk ditekan tombol like, comment, share, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, kalau udah semuanya, kita langsung aja meluncur ke videonya, Baraya. Jangan lupa subrek. Nah, Baraya, jadi ini adalah dari akunnya Bang Alex Hunter 280 gitu ya. Di sini dituliskan ya, Dedi fobia, nama Dedi Mulyadi suka disebut untuk menakut-nakuti anak agar patuh gitu ya. Nah, di sini juga gitu ya, ini dibahas oleh mungkin gitu ya, ini adalah sesepuh ataupun ya ketua-ketua ormas ataupun ketua-ketua organisasi yang lainnya mungkin ya yang sedang kumpul dan membahas mengenai Kang Dedi Mulyadi, entah apa tujuannya gitu ya. Nah, seperti apakah videonya, coba kita tonton. Nah, di sini itu dituliskan gitu ya, captionnya Baraya ataupun tulisan di dalam videonya itu, Dedi fobia, Dedi Mulyadi disamakan seperti orang gila. Waduh. Coba kita langsung aja play videonya Baraya. Dedi fobia. Pak Dedi ya. Padahal bae mah nyingsiran budak teh kuno gelo. Ya, saya nu gelo, ya budak saya mandi kan gitunya. Sok saya ya nu gelo. Apa kasar disarwakeun nu gelo? Waduh. Nah, Kang Dedi Mulyadi teh. Jadi Kang Dedi Mulyadi disamakan orang gila. Waduh. Baru menciptakan opini Kang Dedi. Belum menciptakan solusi. Opini yang diciptakan oleh Pak Dedi Mulyadi ya mudah-mudahan di 110, 120 dan 200 hari kerjanya biasa berubah. Karena opini yang diciptakan ialah yang ngabahayakeun, menyesatkan bagi rakyat Jawa Barat, nu salah teh jadi bener gitu. Opini apa ya ini ya? Dia Dedi Mulyadi secara personal, main nanti gubernur Jawa Barat yang penuh dengan aturan regulasi. Jadi saya melihat Dedi Mulyadi hari ini ada 3 muka. Hiji sebagai kontainer, Aduh. 2 sebagai kasurupan ku Prabu Siliwangi, nuka tiduna sebagai gubernur Jawa Barat. Nah, tetapi jangan karek. Jadi Baraya katanya bahwa Kang Dedi Mulyadi ini dilihat oleh si bapak yang sedang ngomong ini gitu ya, ada 3 wajah ya. Yang pertama sebagai kontainer, mungkin maksudnya konten kreator gitu ya. Jadi diselewengkan gitu ya, dipakai bahasa-bahasa yang humor gitu ya. Jadi kontainer. Yang kedua gitu ya, wajah Siliwangi, singa Siliwangi gitu. Yang ketiga yaitu sebagai bupati gitu ya. Nah, 3 wajah itu semuanya katanya lebih banyak di kontainernya gitu ya, bukan memang pemangku kebijakan sebagai gubernur ataupun gitu ya sebagai titisan Siliwanginya. Coba kita tonton videonya lebih lanjut Baraya. Tetapi yang dominan ini dia sebagai kontainer. Aduh. Tapi ningalinya ya regulasi nanti. Ya cantolan hukum nanti. Dari tindakan-tindakannya enggak. Jadi personality dia sebagai kontainernya adalah 60%. Ngomong ke nilai-nilai Sunda, nah kasurupanku Prabu Siliwangi 20%, kemudian dia sebagai gubernurnya 20%.
Nah, tetapi pada saat dia menjadi posisi gubernur pun tidak memperlihatkan nunyantika, nunyakola, anu nyunda. Karena bahasa Sunda teh, bahasa anu adiluhung, aya bahasa nu namina Sunda Cawokah. Nah, aya rumus dina Sunda teh panjenengan Pak Eka. Rek make bahasa aing sia goblok teh kan aya rumus iraha di mana jeung saha. Nah, anjeunna mah teu di mana-mana. Jadi di sakompet daun kan bahasanya jadi Sunda Cawokah. Tengahnya tumpah-tumpah. Padahal seorang pemimpin ini menjadi public figure anu pieuteungan. Nu bahayana pun anak anu bungsu jadi ngomongan sia anjing. Ya sesama budak anu pun anak 10 tahun. CPA nah jadi sia-sia. Ya kan gubernur di sia-siaan. Nah, ini kan menjadi ditonton. Kenapa menjadi nempel secara fisik? Saya yakin sih kalau anaknya ini mungkin ngedengar bapaknya gitu ya ngomong kayak gitu, ngomong kasar kayak gitu, ngomong sia dan lain sebagainya, atau bergaul dengan orang yang sesama gitu ya, yang mana bahasa sehariannya kalau anak-anak ya sesama tongkrongan gitu ya, mungkin bahasanya bahasa kayak gitu ya. Jangan mengeneralisasi kemudian menyalahkan ke Gubernur Jawa Barat gitu ya. Anaknya ngomong dengan sia dan lain sebagainya, menggunakan kata-kata kasar lah ya gitu, menyalahkan Gubernur Jawa Barat. Ya siapa tahu orang tuanya juga ngomong kayak gitu. Psikologis menjadi racun karena tiap muka aya Deddy Mulyadi. Maka muncullah Deddy Fobia. Pak Deddy ya. Padahal baheula mah jeung sieunan budak teh kudu gelo. Ya, sia nu gelo, ya budak saya mandi kan gitunya. Sok sia ieu nu gelo. Apakah sarua disarwakeun nu gelo? Nah, gitu ya. Apakah disamakan dengan orang gila gitu ya Pak Deddy Mulyadi ini? Waduh. Ya, padahal efeknya bagus juga gitu ya buat anak-anak yang mungkin gitu ya suka main handphone ya. Kemudian jarang mandi ataupun susah mandi gitu dan sebagainya. Ketika dibilang nih Kang Deddy ya ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan gitu ya, dan itu secara tidak langsung gitu ya membentuk anak itu, wah nggak main handphone, kemudian mandinya itu tepat waktu, jajan juga bisa teratur dan lain sebagainya. Ya ada hal yang positif ya, bukan disamakan dengan orang gila gitu ya. Kita lanjut lagi. Dan ini ini karena ini berbicara karakter kan. Iya bahaya berbicara karakter. Ya Mang Pak Eka meureun ka budakna kitu nya jati sia mana teh hese mandi. Hayang dibikeun kanu gelo. Ya ayeuna kan dibalik. Pak Deddy ya. Manya disarwakeun Pak Deddy jeung gelo kan gitu. Wah, itu mah perspektif Bapak aja kayaknya. Secara psikologis kan. Ini secara psikologis perkembangan anak itu ayeuna tos aya di dieu. Anak itu sekarang terjadi Deddy Fobia. Anu saena mah sae kang diturut ku anak budak teh. Nu saena gitunya jadi miceun runtasieun sembarangan. Kemudian tapi pada saat bahasanya jadi bahaya karena dari bahasa itu cek bahasa psikologi itu dari anggoan dari bicara itu membentuk karakter perilaku. Isu kasundaan abdi ngadukung Pademo. Secara isu kasundaan lah minimal secara image Sunda naik deh ya gitunya. Karena masalah Sunda rada nyasap dan sajadina ke orang lalempeng pelan-pelan. Tetapi bahwa poe ayeuna Sunda ku Deddy Mulyadi naik itu positif. Kemudian isu lingkungan akhirnya semua menjadi takut, itu positif Pak Eka. Yang tidak bagusnya tidak ditindaklanjuti oleh regulasi. Karena seorang gubernur itu artinya parameter gubernur seorang pemimpin daerah, kepala daerah itu adalah regulasi dan fasilitasi yang berpihak kepada rakyat. Ayat eta di 100 hari jigana acan. Nah, jadi saya setuju dengan Mang Deden karena ini parameter 100 hari menjadi parameter nasional gitunya, ya gagal. Dalam 100 hari Deddy Mulyadi baru menciptakan opini. Gagal mungkin menurut Bapak dan kelompoknya yang sedang diskusi ini. Ya belum tentu juga. Gagal menurut warga Jawa Barat pada umumnya. Banyak warga Jawa Barat yang terbantu dengan program Kang Deddy Mulyadi. Banyak juga gitu ya kepuasan-kepuasan terhadap kinerja yang dilakukan gitu ya oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025 ini. Jadi
Jangan mengeneralisasi semua itu tidak suka ataupun tidak puas, tidak berhasil atas keinginan Bapak dan kehendak golongan Bapak. Ya belum tentu warga Jawa Barat yang lain itu sependapat dengan Bapak. Nah, Baraya, ini ada yang masuk gitu ya di komentarnya Bang Alex Hunter 280. Coba kita bacakan gitu ya. Aing hayang nanya ke Sararia, Ari Sararia teh tokoh naon gitu ya. Tokoh bangunan, tokoh kosmetik kayaknya. Wah, itu mah tokoh ya. Nah, kemudian ada dari Kapati ini ya, punten rakyat Jawa Barat anu mikir moal bisa ka doktrin kusaha wae salam waras. Iya ya. Warga Jawa Barat ataupun warga siapapun yang ada di Indonesia, provinsi manapun gitu ya, pasti sudah pikir ya, kalaupun memang dia berhasil dengan program-programnya, terasa oleh warganya ya, sedoktrin apapun gitu ya, sekuat apapun doktrinnya ya nggak akan mental, nggak akan mempan ya Bray ya. Nah, ini dari Pak Geng Tea gitu ya yang berkomentar, awas barudak eta negara kumpul. Dari Kak Dedi juga ya berkomentar, gandeng Kang si Ganu nyawai akang geus boga jasa naon ke Jawa Barat. Nah, gitu. Seharusnya gitu ya para tokoh-tokoh ini, kita bilang tokoh lah ya. Para tokoh-tokoh ini justru mendorong gitu ya program-program pemerintah yang sedang dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan, bukan mengkritik tanpa solusi gitu ya. Nah, Baraya, coba kita tonton video yang lainnya. Play. Saya itu dengan Kang Deddy gubernur itu, saya juga dulu saya relawannya Kang Deddy zaman sebelum dengan Deddy Miswar itu. Terus? Tapi pas akhirnya jadi Kang Deddy jadi arogan gitu. Waduh. Punten kalau baca bahasa Sunda mah unggah adatnya mungkin unggah adat. Da baheula mah teu kieu teuing. Nah, ya baheula mah teu kieu teuing, nah jadi kieu. Nah, gitu. Nah. Pak, forum ini maaf ya, saya yakin kita tidak subversi udah medali. Bukan ingin menghentikan gubernur kan Pak, KK. Tapi ingin memperbaiki. Mumpung ini baru 100 hari. Jadi saya harapkan kepada pimpinan di sini, senior saya Kak Eka, yuk kita menghadap ke dewan ya tentang mekanisme bagaimana pemerintahan ke depannya ya. Lamun dewan teu ngarti tidak berani menegur, diajar tuh ke orang-orang pengalaman. Kak Eka para ketua dewan, saya di dewan seumur-umur. Oh, ya. Barisan gitu ya, itu ya. Diajar ke orang. Ya, jangan takut gitu. Soal konten Deddy Mulyadi ini disebut ini Pak Dodi nih ya. Satu efisiensi katanya. Emang iya Pak, efisiensi betul. Dari sisi materi iya. Tapi jangan sampai efisiensinya dari objektif menjadi subjektif. Bagaimana sebuah konten itu dikreasi oleh seorang kreator ya, oleh tim kreator, dijadikan konsumsi bahwa itu adalah berita objektif. Bukan. Bahwa Deddy Mulyadi selama ini kontennya didengar oleh massa bukan berarti itu objektif. Itu subjektif. Itu sebenarnya perubahan atau penurunan kualitas menurut saya. Nah, ini satu poin yang saya catat karena saya ketemu dengan teman-teman media. Barisan sakit hati gitu ya Pak. Jadi bukan soal poinnya. Bukan soal anggaran yang jadi lebih efisien, tapi kualitas berita yang disajikan kepada masyarakat jadi subjektif. Bagaimana kalau ada media itu kan ada tanya jawab. Aduh, ini tidak kompak nih ya. Si Bapak yang pakai topi nih, dia nggak mau tuh angkat tangannya. Coba lagi. Mungkin di antara mereka juga gitu ya, ada yang pro dengan pendapatnya, ada yang tidak gitu ya, atau malah gitu ya hanya diajak-ajak aja, ayo kita kumpul ke sana gitu ya, silaturahmi ayo, padahal lagi mau bahas apa nih ya, saresehan kaukus katokohan Jawa Barat gitu ya, ketokohan Jawa Barat, tapi membahasnya mengenai kejelekan-kejelekan gitu ya. Itulah Baraya ya. Kalau orang tidak puas dengan keinginannya ya, tidak sesuai dengan harapannya ya, pasti akan melakukan apapun yang mereka bisa gitu Baraya ya.
Nah Baraya, gimana menurut Baraya dengan tayangan video yang tadi? Kalau Baraya ada yang mau dikomentari, langsung aja ketik di kolom komentar ya Baraya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan Kang Rus akhiri dulu, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya.